Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku semuanya. Kenalkan nama saya Khailadini Yunisari dengan PM 1302269. Baiklah teman-teman semuanya. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membaca laporan keuangan. Eh, untuk memenuhi tugas akuntansi keuangan 1 dengan dosen pengampu Bapak Madani Hatta. Baiklah, saya langsung saja share. Baiklah, saya langsung saja share screen ya, teman-teman semuanya. Baik, di sini saya sudah menyediakan laporan keuangan tahunan PT Adikarya, Persero, Tbk, dan entitas anak. Ini. Laporan keuangan tahunan itu artinya laporan yang berakhir di akhir tahun, yaitu pada tanggal 31 Desember di 2021 pada laporan saya ini. Nah, kenapa di sini dia menyebutkan konsolidasian? Karena pada PT Adikarya Persero Tbk dan entitas anaknya ini eh, memiliki anak-anak perusahaan. Perusahaan itu mempunyai anak ketika dia menguasai lebih dari 50% saham perusahaan lain. Kemudian dijadikan adanya laporan auditor independen, kemudian dijadikan laporan laporan kemudian di sini dijadikan adanya laporan auditor independen. Kemudian di halaman berikutnya, itu memuat tentang manajemen letter, surat pernyataan dari manajemen. Nah, manajemen letters ini wajib untuk dibuat oleh perusahaan yang ter yang terdaftar di Bursa Efek dan ditangani di atas yang ditandatangani di atas materai oleh direktur. Nah, di sini nama yang menandatanganinya dikatakan bahwa kami bertanggung jawab atas penyusunan eh dan penyajian laporan keuangan konsolidasian. Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan Indonesia. Yang nomor ketiga, semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian telah dimuat secara lengkap dan benar, dan laporan keuangan konsolidasian tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material. Nomor 4, kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam perseroan. Ini penting supaya tahu bahwa laporan keuangan itu adalah tanggung jawab dari manajemen perusahaan, dan manajemen perusahaan itu dipimpin oleh direktur yang ditandatanganinya. Ini direkturnya, teman-teman. Direktur utamanya, dan ini direktur keuangan manajemen risikonya. Jadi yang mengaudit laporan, jadi di atas material tadi itu kemudian ada daftar isi. Kemudian di sini juga ada lagi laporan auditor independennya. Kemudian di sini ada lagi auditor independen yang mengaudit PT Adikarya Persero Tbk, yaitu RSM, dengan bekerja sama dengan auditor Indonesia, yaitu Amir Abadi Yusuf, Arianto, Mawar, dan rekannya. Jadi laporan independen auditor ini hasil akhir opininya. Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar dalam semua material. Posisi keuangan konsolidasian PT Adikarya Persero Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2021 serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Yang wajar tanpa pengambilan itu adalah laporan audit yang paling bagus. Auditor hanya sebatas memberikan opini yang paling bagus,
Yang paling bagus, auditor hanya sebatas memberikan opini wajar, tidak boleh memberikan opini benar. Karena auditor ini mengaudit hanya berdasarkan sampel, tidak menguji keseluruhannya. Dia dibatasi waktu karena terkait dengan biaya. Kemudian, dia menetapkan tingkat materialnya. Jadi, kalau ada salah saji di bawah tingkat material yang ditetapkan, maka dianggap salah saji. Di bagian pertama ini ada aset. Aset lancar dan aset tidak lancar. Jadi, aset lancar itu biasanya jauh lebih umum kita nilai dibandingkan aset tidak lancar. Aset lancar kita tidak aset lancar kita akan melihat seberapa seberapa mampu perusahaan tertahan di di 1 tahun terakhir melihat keberlangsungan perusahaan dan kemampuan perusahaan melunasi kewajiban jangka pendeknya dari kas dan setara kas ini. Nah, kemudian perhatikan ini tanggal 31 Desember. Artinya, yang diinformasikan dalam laporan keuangan contohnya adalah persediaan. Persediaan ini nilainya persediaan ini nilainya sama dengan 7 miliar, sama dengan 7 miliar. 7 miliar sekian ya. Ini adalah posisi nilai persediaan PT Adikarya untuk tanggal 31 Desember 2021 saja. Jadi, jika ditanya persediaan tanggal 28 Desember, maka bukan ini jawabannya. Setiap laporan keuangan itu biasanya ditampilkan langsung perbandingan 2 tahun. 2 tahun ini seperti ini 2021, 2020 gitu ya. Bandingan 2 tahun itu biasanya juga ditampilkan perbandingan 3 tahun, tapi yang kita bahas ini adalah perbandingan 2 tahun tertahan. Kemudian bagian lainnya yang harus teman-teman tahu. Ja- Jadi nama ini bisa saja berbeda bahasanya. Kemudian susunannya juga bisa saja laporan keuangan itu berbeda. Nah, untuk catatan ini, nah, untuk catatan ini, eh pastikan teman-teman harus tahu di sini dia menggunakan pembulatan Di sini dia menggunakan pembulatan rupiah. Jadi, karena dia menggunakan pembulatan rupiah, dia tidak dibulatkan lagi karena apa? Karena di sini dia sudah menunjukkan nilai aslinya. Jadi, teman-teman, pada catatan atau notes ini tuh ya, ini kan ada tertera angka 23A, 22, 24, 11B dan lain sebagainya di bawahnya kan. Itu kita mencari di sini paling bawah di sini. Ini karena itu tuh adalah simbol apa yang kita tuh bisa tahu kalau itu ada maknanya gitu, ya kan? Gitu tidak misalnya. Nah, di sini kan ada 1A gitu teman-teman, teman-temanku yang paripurna. Gitu aja lah pokoknya ya. Jadi kita kembali lagi ke yang lapor posisi keuangan tadi. Di sini dia pertama ini kan dia disebutkan aset. Aset itu dikelompokkan menjadi kelompok Aset itu kan dikelompokkan menjadi kelompoknya aset lancar terlebih dahulu. Yang disajikan baru nanti aset tidak lancar. Aset tidak lancar ini teman-teman. Nah, ini aset tidak lancar. Kemudian
Penyajian akun kelompok aset lancar diurutkan berdasarkan poin yang paling cepat menjadi kas. Ini itu adalah paling cepat untuk bisa digantikan kas. Maka di sini urutannya adalah piutang usaha, lalu yang di mana piutang ditagih untuk kita dapat kas. Kenapa persediaan di bawah piutang? Kenapa persediaan di bawah piutang ini ya teman-teman persediaan? Karena Karena persediaan harus dijual terlebih dahulu dan belum tentu bisa mendapatkan kas. Contohnya, ketika kita menjual secara kredit, maka persediaan menjelma menjadi piutang dan baru ditagih maka urutannya pasti piutang di atas persediaan. Kemudian ada pajak yang dibayar di muka. Ini semua aset kategori yang sifatnya deferral yaitu prepaid expense. Kita sudah bayar sebelum sebelum manfaat kita peroleh. Contohnya asuransi dibayar di muka. Itu aset lancar. Kita membayar sebelum manfaat yang kita peroleh, maka ditangguhkan. Lalu dicatat prepaid expense. Ingat, prepaid expense bukan beban. Walaupun ujungnya expense, eh walaupun ujungnya expense, tetapi dia adalah aset. Kemudian, kelompok aset tidak lancar. Kelompok aset tidak lancar ini teman-teman. Nah, di sini aset tetap Aset tetap di sini, aset tetap merupakan bagian dari equipment building, properti investasi, bisa dilihat di notes detailnya. Ini notes detailnya, teman-teman. 13, 14, 15, 16 sampai dengan 20. Kalau untuk penyajian bisa digabung dengan aset tetap neto. Karena dalam hal penyajian diperbolehkan untuk digabungkan, tetapi rinciannya pasti ada. Ada, makanya nanti akan ketemu di bagian catatan hasil laporan keuangan tentang berapa equipment, berapa bangunan, berapa untuk mesin, tetapi itu pasti dirinci. Aset tetap neto itu berarti sudah dikurangkan akumulasinya, yang berarti aset tetap neto itu aset tetap yang benar-benar bersih, teman-teman. Lalu kemudian kita masuk ke liabilitas dan ekuitas. Jadi contohnya, Jadi urutannya dari liabilitas jangka pendek terlebih dahulu. Yang dikatakan liabilitas jangka pendek itu berarti kewajiban itu harus dilunasi oleh perusahaan dalam jangka waktu 1 tahun atau kurang. Atau siklus operasi minimal perusahaan mana yang lebih panjang. Kemudian untuk penyajian liabilitas jangka pendek pun harus dipisahkan. Mana mana liabilitas pihak ketiga dengan pihak yang lainnya. Misalnya pihak-pihak di mana pihak yang ketiga, ini teman-teman pihak ketiga, adalah pihak yang tidak ada hubungannya dengan perusahaan. Sedangkan pihak yang bersedia adalah pihak yang punya hubungan dengan perusahaan. Jadi auditor harus memisahkan untuk mempermudah auditor ketika mengaudit. Jadi sasaran auditor tentunya pada pihak yang berrelasi terlebih dahulu. Selanjutnya adalah beban usaha. Beban usaha ini terdiri atas beban penjualan, beban umum dan administrasi. Lalu di jumlah beban usaha itu dinamakan dengan laba usaha. Lalu ini bagian selanjutnya adalah bagian laba Ventura bersama, bagian rugi entitas asosiasi, beban keuangan, beban lainnya. Lalu kemudian muncul dari laporan laba rugi konferensif lainnya. Sumbernya tuh dari laporan laba rugi. Eh baik lagi ya ke laporan laporan perubahan ekuitas konsolidasian. Ini khususnya di bagian ekuitas ini munculnya kepentingan non pengendali, maka dapat dipastikan anak perusahaan yang dimiliki oleh PT Adikarya
Persero Tbk ini, tidak semuanya 100% sahamnya itu dikuasai oleh PT Adhikara Persero Tbk ini. Jadi pada laporan keuangan catatannya sen pada laporan keuangan em, pada laporan keuangan PT Adhikarya Persero Tbk ini tidak ada kepentingan non pengendali, maka 1% saham anak perusahaan dikuasai oleh PT Adhikarya Persero Tbk ini. Selanjutnya pelaporan laba rugi dan penghasilan komersial lain. Ini selanjutnya yaitu laporan laba rugi dan penghasilan komersil lain. Pertama, kita lihat untuk tahun yang berakhir ini. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020. Maknanya adalah laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir 31 Desember. Penjualan yang dilaporkan dalam laporan keuangan itu adalah penjualan yang diperhitungkan dari 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021. Maka total penjualan dari 1 Januari 2021 sampai 31 Desember 2021 itu adalah ini teman-teman. Total penjualannya itu 11 triliun. 11 triliun terus sekian gini ya, teman-teman. Kemudian ada beban pokok juga. Nih, beban pokok pendapatan. Kemudian ada juga beban pokoknya, teman-teman. Beban pokok ini adalah HPP yang diperhitungkan dari 1 Januari 2021 sampai dengan 30 Desember 2021, yaitu sebesar 9 triliun 774 miliar sekian. Jadi, laba brutonya yaitu 1 triliun 756 miliar sekian. Ada jadi ini jumlah ini tuh adalah laba bruto atau laba kotor yang diperoleh PT Adhikarya Persero Tbk yang mulai diperhitungkan dari 1 Januari sampai dengan 1 Januari 2021 sampai dengan 30 Desember 2021. Kemudian setelah laba bruto, ada yang disajikan lagi yang namanya beban usaha. Ini teman-teman, beban usaha. Beban usaha itu terbagi menjadi dua kelompok, yaitu beban penjualan dan beban umum dan administrasi. Rinciannya, lihat di catatan ya teman-teman, pendapatan lainnya. Lalu ini pendapatan lainnya. Pendapatan lainnya dan beban lainnya itu di luar dari beban-beban laba bruto dan laba bruto, beban penjualan dan beban umum dan administrasi ditambah pendapatan lainnya, dikurang beban lainnya, kemudian dapatlah laba usaha. Ini teman-teman. Perbedaan laba usaha dan laba bruto adalah laba usaha lebih menunjukkan kinerja perusahaan dalam kaitannya dengan usaha yang dijalankan PT Adhikarya Persero Tbk, sedangkan laba bruto hanya menunjukkan selisih antara penjualan bersih dikurang dengan HPP. Lalu ini kan ada penghasilan keuangan dan beban keuangan ini perlu dipisahkan karena ada di luar usaha, contohnya dividen dari saham perusahaan lain, karena di sini PT Adhikarya ini mengalami mengalami laba sebesar ini, maka itu tertulis laba per saham dasar. eh Laporan laba rugi dan komprehensif lainnya memuat dua informasi tentang laba atau rugi periode berjalan dan tentang penghasilan komprehensif lain. Tak boleh digabung karena penghasilan komprehensif lain bukan bagian dari laba atau rugi periode berjalan. Penghasilan komprehensif lain tidak mempengaruhi laba rugi periode berjalan, tetapi langsung mempengaruhi ekuitas berjalannya. Lalu selanjutnya yaitu
Laporan perubahan ekuitas adalah ekuitas awal yang dimiliki oleh perusahaan yang terdiri dari banyaknya komponen ekuitas. Kemudian perubahan-perubahan yang terjadi dalam satu periode dan terakhir adalah tanggal posisi ekuitas perusahaan pada akhir periode yaitu 31 Desember ini 2021. Yang dikatakan perubahan ekuitas selama yang mengakibatkan terjadinya perubahan ekuitas selama tahun 2020. Ini adalah komponen yang termasuk dalam bagian ekuitas dan modal, teman-teman. Ada laba tahun berjalan, penghasil komponen lain, eh, ini apa ya? Penyertaan saham, dana cadangan, dividen tunai. Lalu dijumlahkan, dapatlah saldo tunggal 31 Desember 2020. Kemudian ada juga laba tahun berjalan, eh, penghasilan komparasi lain, penyertaan saham. Lalu ini jadilah saldo tanggal 31 Desember 2020. Lalu selanjutnya ini ada eh, laporan arus kas konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020. Disajikan dalam rupiah. Ingat ya teman-teman, tadi sudah dijelaskan, disajikan dalam rupiah itu berarti menunjukkan nilai sebenarnya. Yang pertama yaitu eh, arus kas dari aktivitas operasi. Yang pertama, penerimaan kas dari pelanggan, dari pelanggan dan penerimaan resultasi pajak. Ini berjumlah 15 triliun yang dihitung dari 1 Januari 2021 dan sampai dengan 31 Desember 2021. Total cashnya ada 15 triliun tadi ya. Lalu ada lagi kas neto. Arus kas neto diperoleh dari aktivitas operasi. Arus kas neto diperoleh dari aktivitas operasi ini terpakai jika pembayaran lebih besar daripada aktivitas operasinya. Lalu teman-teman bisa baca sendiri, ini ada penerimaan penghasilan bunga, hasil penjualan aset tetap, penambahan properti investasi, penambahan aset keuangan dari kontrak, konsensi, penerimaan dari perpindahan, dan lain sebagainya. Ada juga ini arus kas dari aktivitas pendanaan, teman-teman. Ini tuh pembayaran-pembayaran yang nanti akan dijumlahkan dan jadilah arus kas neto digunakan untuk dikurangin, maksudnya teman-teman, maaf ya, dikurangin dan jadilah ini arus kas neto digunakan untuk aktivitas pendanaan. Jadi setelah di akhir ini tuh ada kas dan setara kas pada akhir tahun berjumlah 3 miliar 152 juta sekian pada tahun 2021, sedangkan pada tahun 2020 2 miliar 363 juta sekian. Baik teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Eh, kalau teman-teman ada teman-teman mau belajar lebih lanjut lagi, bisa teman-teman sharing-sharing lagi mungkin materi-materinya kan. Maaf jika banyak salah. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih teman-teman.